Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat ya? Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga COVID-19 segera menghilang dari bumi ini, agar kita bisa bertemu lagi tatap muka dan bisa bersekolah secara normal. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semua kelas 8 yang kemarin sudah mengumpulkan hasil kerajinan bahan lunaknya berupa pembuatan figura dari koran. Untuk yang belum, sampai hari ini Pak Hari tunggu tugasnya. Oke, di pertemuan kali ini kalian semua akan saya ajak membahas tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Apa itu jenis dan karakteristik bahan lunak? Pak Hari sudah menyiapkan slide-nya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian jika ada yang perlu ditulis, silahkan tulis di buku kalian sebagai pegangan, atau bisa kalian screenshot agar kalian punya file atau dokumen agar bisa disimpan. Untuk itu silahkan menyimak slide berikut ini. Yang pertama adalah bahan lunak alami. Merupakan bahan lunak yang didapat dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya, tanah liat, kulit, floor clay, serat alam, dan getah nyatu. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Merupakan bahan lunak buatan manusia yang diberi tambahan bahan kimia dan melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Contohnya adalah sabun, parafin atau lilin, gips, polimer clay atau plastisin, dan fiberglass. Berikut ini merupakan contoh-contoh bahan lunak alami. Tanah liat, kulit, floor clay, serat alam. Contoh kerajinan bahan lunak alami. Yang pertama, keramik dari tanah liat. Yang kedua, dompet dari kulit. Yang ketiga, patung dari floor clay. Yang keempat, tas dari serat alam. Contoh bahan lunak buatan: sabun, parafin atau lilin, gips, dan polimer clay atau plastisin. Contoh kerajinan bahan lunak buatan: pertama ada patung dari sabun, kedua lilin dari parafin, ketiga patung dari gips, dan yang keempat bunga dari polimer clay atau plastisin. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan masih dibuat dengan tangan manusia. Yang kedua, keterampilan teknik. Kerajinan dibuat dengan kegiatan yang berulang-ulang, akan tetapi tetap mengutamakan teknik yang terus berkembang. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan dibuat memiliki nilai praktis dan serbaguna, tetapi
tetap dipengaruhi adat istiadat yang berlaku. Suatu kerajinan dibuat untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kerajinan bahan lunak diantaranya adalah: manfaat pertama adalah untuk kelengkapan busana. Kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik seseorang dalam menggunakan busananya. Contohnya, kalung, gelang, cincin, bros, dan lain-lain. Kedua, untuk kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu dilengkapi dengan hiasan keramik. Ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Kerajinan bahan lunak dijadikan kelengkapan rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, guci air mancur untuk hiasan di taman sebuah rumah. Dan yang keempat, sebagai kelengkapan ritual atau acara adat. Kerajinan bahan lunak digunakan untuk kelengkapan acara ritual atau acara adat. Contohnya, lilin yang digunakan dalam tari lilin. Berdasarkan prinsip kebermanfaatannya, kerajinan dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, produk yang menambah keindahan. Kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada satu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Baiklah, itu adalah materi kita hari ini tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Kemudian setelah ini anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal tentang bahan lunak, yang nanti alamat linknya akan saya kirim di grup mata pelajaran prakarya. Kemudian silahkan dikerjakan tepat waktu. Untuk itu saya tunggu hasilnya dan terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.